بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum ayuhat talabah, ayuhat talamid, at-tullab fil madrasatil ibtidaiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i sangata la'allakum bi khairin. Tayyib ayuhat talabah, al-yawm sanadrusu al-lughatal arabiyyah. Anak-anak yang saleh-salihah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Qabla an nadrus nad'u ila Allah azza wa jalla ayyutiyana al-ilman nafi'an mubarakan yanfa'una fid dunya wal akhirah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang berkah di dunia ataupun di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamid, al-yawma sanata'allam aw sanadrus al-lughatal arabiyyah wa nuwasil dirasatana. Kita lanjutkan pelajaran kita fid darsis tsani, di pelajaran yang kedua. Qabla dzalik, sebelum itu, iftahu kutubakum, bukalah kitab kalian, as-safha saniyata asyar, halaman 12. Sanakra al-hiwar, kita akan membaca hiwar. Tayyib, nabda al-qiraah. Baiklah, mari kita mulai bacaannya. Istami' awalan summa raddid. Dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti, ya, fi baitikum, di rumah kalian masing-masing. Ya. Huna jarul hiwar baina Muhammad wa Umar. Di percakapan ini terjadi percakapan antara Muhammad dan Umar. Qala Muhammad berkata, Assalamu alaikum. Ajaba Umar menjawab, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Tayyib, istami', dengarkan. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Raddid, ikuti. Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullah. Qala Muhammad, hal ta'rifu hadha at-tilmidha? Hal ta'rifu hadha at-tilmidha? Ajaba Umar menjawab, na'am a'rifuhu, hadha Ahmad. Istami', dengarkan dengan baik. Hal ta'rifu hadha at-tilmidha? Na'am a'rifuhu, hadha Ahmad. Ulang-ulang, ya. Karir, waraddid, ulang-ulang dan ikutilah. Tayyib, hal ta'rifu hadha tilmidha? Na'am a'rifuhu, hadha Ahmad. Qala Muhammad, hal huwa tilmidun jadidun?
Ajaba Umar, na'am, huwa tilmizun jadidun. Qala Muhammad, mata ja'a ilal madrasati? Ajaba Umar, ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Fi darsil madi qad naqra atau qad qara'na hadhil hiwar lakin nukarrir fil qira'ah. Di pelajaran kemarin kita sudah baca hiwar ini, namun kita ulang-ulang membaca hiwar la'allakum supaya kalian hafidtum bisa hafal hadzal hiwar, yaitu percakapan ini. Jadi ini al-hiwarul awal, percakapan yang pertama baina Muhammad wa Umar, antara Muhammad dan Umar. Summa tahtahu, kemudian di bawahnya al-hiwarus tsani, yaitu hiwar yang kedua baina Aisyah wa Fatimah, antara Aisyah dan Fatimah. Tayyib, naqra' ma'an, mari kita baca sama-sama. Qalat Aisyah, assalamu alaikum. Ajabat Fatimah, wa alaikumussalam wa rahmatullahi. Qalat Aisyah, hal ta'rifina hadhihi tilmizah? Ajabat Fatimah, na'am a'rifuha, hadhihi Zainab. Qalat Aisyah, hal hiya tilmizatun jadidatun? Ajabat Fatimah, na'am hiya tilmizatun jadidatun. Qalat Aisyah, mata ja'at ilal madrasati? Ajabat Fatimah, ja'at ilal madrasati qabla syahrin. Lafzah ya ikhwah. Bentar ya anak-anakku yang sudah. Kita cas dulu, baterainya lemah. Tayyib, hadhihi atau hadza al-hiwar baina Aisyah wa Fatimah. Iqra'u fi baitikum, bacalah di rumah kalian tikraran wa miraran, berulang-ulang kali. Hatta hafidtum, sampai atau hatta tafadhuna hadhil hiwar, sampai kalian hafal percakapan ini. Tayyib, anak-anak yang saleh-salehah, ya, kita masuk ke pembahasan. Perhatikan antara percakapan antara Muhammad, ya, dengan Umar. Di sini Muhammad mengatakan hal ta'rifu hadza tilmiza? Maka Umar menjawab, na'am a'rifuhu, hadza Ahmad. Ini percakapan antara Muhammad dan Umar. Kemudian perhatikan juga percakapan antara Aisyah dengan Fatimah. Aisyah mengatakan, hal ta'rifina hadhihi tilmizah? Dijawab oleh Fatimah, na'am a'rifuha, hadhihi Zainab. Coba perhatikan perbedaan antara dua percakapan ini, yaitu antara Muhammad dengan Umar dan Aisyah dengan Fatimah. Hal ta'rifu hadzal tilmizah? Di sini Muhammad mengatakan hal ta'rifu hadzal tilmizah. Adapun Aisyah mengatakan hal ta'rifina hadhihi tilmizah. Ini perbedaan antara percakapan dengan laki-laki dengan percakapan dengan perempuan. Kalau bercakap-cakap dengan laki-laki, ini yang digunakan kalimat untuk laki-laki. Hal ta'rifu hadza at-tilmizah. Bedanya dengan percakapan yang digunakan untuk perempuan, yaitu hal ta'rifina hadhihi tilmizata. Ya, ta'rifu ini anta, ta'rifina ini anti. Anta untuk kamu laki-laki, anti untuk kamu perempuan. Hadza ini artinya ini, tapi ini untuk laki-laki. Untuk perempuan hadhihi. Tilmizah ini tandanya untuk laki-laki tidak ada tak marbutahnya, sebagaimana di pelajaran kemarin. Adapun untuk perempuan ini ada tak marbutahnya, yaitu tilmizata. Paham ya anak-anak yang saleh-salehah? Ini perbedaan antara percakapan yang digunakan untuk laki-laki dan percakapan yang digunakan untuk perempuan.
Kemudian perhatikan juga jawabannya. Na'am a'rifuhu hadza Ahmad. Na'am a'rifuha hadhihi Zainab. Perhatikan, a'rifu ini sama fi'il mudhari untuk saya, ana. A'rifu, hu ini dhamir kata ganti. Hu dia sebenarnya huwa karena bersambung menjadi hu saja. Ha ini sebenarnya hiya karena dia bersambung maka menjadi ha. Hadza ini Ahmad, hadza untuk laki-laki, kalau untuk perempuan hadhihi. Jadi ini ya anak-anak yang saleh salihah, paham dari sini ya perbedaannya. Jadi harus dipahami dengan baik ini ya. Ini pelajaran yang menyenangkan tapi penuh dengan tantangan ya, penuh dengan tantangan. Jadi perhatikan betul dan konsentrasi. Jadi ini dua percakapan ya yang di antara Muhammad dan Umar dengan Aisyah dan Fatimah. Coba perhatikan pertanyaan itu. Hal ta'rifu hadza tilmidha? Hal kemudian tambah fi'il mudhari. Kemudian tambah lagi hadza atau hadhihi. Kemudian ditambah isim. Hal ini perhatikan hal. Kemudian ada fi'il mudhari. Kalian ingat ya fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari itu kata kerja. Ya, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ini fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya ini ta'rifu. Ta'rifu itu fi'il mudhari. Di dalamnya tersimpan dhamir anta. Ya, anta ini ya. Ta'rifu ini sebenarnya anta. Ini sengaja Ustadz kasih kurung, buka kurung ya, karena tidak ditulis di sini. Ya. Jadi hal ta'rifu ini fi'il mudhari'nya, kemudian tambah hadza. Kenapa hadza? Karena di sini laki-laki, maka menggunakan hadza, bukan menggunakan hadhihi, tapi menggunakan hadza. Kemudian tambah isimnya yaitu at-tilmidha. Karena di sini laki-laki semua, maka isimnya juga ngikut laki-laki. Ya, dihilangkan tak marbutohnya. Kemudian perhatikan juga yang diucapkan oleh Aisyah. Hal, kemudian ta'rifina. Ya. Jadi bukan ta'rifu, melainkan ta'rifina. Ini bedanya. Kalau Muhammad mengatakan ta'rifu, tapi kalau Aisyah mengatakan ta'rifina. Ta'rifina ini anti untuk perempuan. Ya, karena perempuan tidak menggunakan hadza, tapi menggunakan hadhihi. Bukan tilmidha isimnya, tapi tilmidhatah, ada tak marbutohnya. Ini tanda kalau isim ini perempuan. Dari sini paham anak-anak yang saleh-salehah? Mudah-mudahan paham. Ya, jadi ini perbedaannya. Kemudian perhatikan jawabannya. Na'am, kemudian tambah fi'il mudhari, tambah isim juga. Ya, jawaban Umar, na'am, a'rifu, ini fi'il mudhari'nya. A'rifu, saya, berarti ini ana. Hu, ini sebenarnya adalah huwa. Ya, karena dia bersambung, maka nggak bisa a'rifu huwa, tapi hanya menjadi hu. A'rifuhu. Hadza Ahmad. Kemudian jawaban Fatimah, na'am, a'rifu ha. Itu hiya. Bedakan antara hu dan ha. Kalau hu ini untuk huwa, yaitu laki-laki. Kalau ha ini untuk dia, tapi perempuan. Ini bedanya. Naam, a'rifuhu. Kenapa? Karena Ahmad laki-laki. A'rifuha. Kenapa ha? Karena Zainab adalah perempuan. Ini bedanya ya, anak-anak yang soleh-solehah. Jadi diperhatikan betul dan dipahami ya, kalau bisa dihafal ya seperti ini ya, karena bahasa itu memang membutuhkan hafalan. Rumus untuk lancar berbahasa yaitu dengan hafal, menghafal ya. Jangan malas-malas untuk menghafal kalau kita ingin menguasai suatu bahasa, apapun bahasanya. Kalau kita ingin mempelajarinya, maka kunci utama yaitu dengan menghafal kosakata bahasa tersebut, apapun itu bahasanya. Bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Banjar, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mempelajari bahasa itu, maka kita harus menghafal kosakatanya. Ini yang terpenting. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau kalian malas menghafal, kalian belajar berpuluh-puluh tahun pun, tetap saja tidak atau belum menguasai bahasa Arab. Ya, jadi harus dihafal.
Baik, kita lanjutkan ya anak-anak yang soleh-solehah supaya lebih singkat videonya. Jadi kita pelajari terlebih dahulu yaitu fi'il mudhari atau fi'lun mudhari'un. Ya, tadi itu sudah Ustaz jelaskan, fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, misalnya saya akan makan. Ini namanya fi'il mudhari. Saya akan berarti belum makan, tapi masih mau. Atau saya sedang makan. Nah, ini masih makan dan belum selesai. Ini juga namanya fi'il mudhari, ya, menunjukkan waktu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Disebut fi'il mudhari. Di dalam percakapan tadi kita tahu fi'il mudhari'nya yaitu ta'rifu. Ini terkandung dhamir anta. Dhamir itu kata ganti ya, jangan bingung ya, dhamir kata ganti. Anta itu kamu artinya ya. Kamu, tapi penggunaannya untuk satu orang laki-laki. Ini anta. Menggunakan fi'il mudhari'nya ta'rifu. Ini untuk anta. Anta artinya kamu satu orang laki-laki. Kemudian ada ta'rifina. Ini yang diucapkan oleh Aisyah. Ta'rifina ini untuk anti. Apa anti? Anti artinya juga kamu, tapi untuk perempuan. Satu perempuan. Ta'rifina ini anti. Untuk anti yang artinya kamu satu orang perempuan. Kemudian ada juga a'rifu. Ini di dalamnya terkandung dhamir ana. Saya. A'rifu. Saya mengetahuinya. Saya mengenalnya. Ini a'rifu. Hamzah ya. Kemudian ada ya'rifu. Ini huwa. Huwa itu kata ganti orang ketiga. Orang yang kita bicarakan. Misalnya kita membicarakan Muhammad, nah, karena Muhammad itu laki-laki satu orang, maka menggunakan huwa kata gantinya. Ada juga ta'rifu, ini hiya. Hiya artinya juga sama dia, cuman untuk satu perempuan. Misalnya kita membicarakan Zainab, karena Zainab itu perempuan dan satu orang, maka menggunakan hiya. Dari sini paham dulu ya. Insya Allah kalian sudah paham untuk dhamir-dhamir karena sudah dipelajari di kelas 1 dan juga kelas 2. Jadi anta, anti, ana, huwa, hiya. Kalau belum paham berarti kalian di kelas 1, kelas 2 belum menghafal dhamir-dhamir ini. Ya. Jadi perhatikan fi'il mudhari'nya yaitu ta'rifu, ta'rifina, a'rifu, ya'rifu dan ta'rifu. Perhatikan ya, ta'rifu. Ini tadi anta ya, jangan lupa. Kemudian ada ta'rifina. Apa bedanya? Ta'rifu diawali huruf ta. Ta'rifina diawali huruf ta dan diakhiri dengan ya, nun. Tambahan di akhir ya dan nun. Ya-nya, karena ya-nya disukun, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Ta'rifina. Nggak bisa menjadi ta'rifuina. Salah. Ya, nggak ada yang seperti itu dalam bahasa Arab. Pasti sebelum ya itu kasroh atau fathah. Ya, kalau anti ini ta'rifina sebelumnya di kasrah. Kemudian a'rifu yang membedakan adalah hamzahnya. Tandanya ini ana yaitu ada hamzah di awal. Ya'rifu ini ya, diawali ya. Tandanya huwa itu ya. Kemudian ta'rifu ini sama seperti anta, tapi ini hiya. Jadi ini yang membedakan nanti anak-anak yang soleh-solehah. Kalian bisa membedakan fi'il mudhari ini untuk anta, anti, ana, hiya, huwa itu dari awal fi'il mudhari tersebut. Kalau anta diawali huruf ta. Kalau anti diawali huruf ta dan ada akhiran ya nun. Kalau ana diawali huruf hamzah. Kalau huwa diawali huruf ya. Ya, jadi ini anta, anti, kemudian ana, huwa, hiya. Dari sini paham ya insyaallah anak-anak yang saleh-salehah. Ya, jadi ini bedanya. Yang Ustadz kasih tanda merah ini yang perlu diperhatikan. Kalau anta ditandai dengan tak di awal. Anti diawali dengan tak dan ada akhiran ya nun di belakang. Ana ditandai dengan hamzah awalnya. Kalau huwa, ya, kalau hiya, tak. Coba perhatikan. Ini contoh. Tajlisu, ini anta. Dari anta supaya menjadi anti, maka ditambah ya dan nun di belakangnya. Maka menjadi tajlisina, ya kan? Tajlisina. Supaya menjadi ana, maka dirubah awalnya menjadi hamzah, menjadi
ajlisu. Menjadi huwa, yajlisu. Menjadi hiya, tajlisu. Gampang kan? Jadi ini gampang. Contoh lagi, tadkhulu. Tadkhulu ini anta. Kenapa? Karena diawali ta. Menjadi anti, tadkhulina. Supaya menjadi ana, diawali hamzah. Menjadi adkhulu. Supaya menjadi huwa, diawali ya. Menjadi yadkhulu. Supaya hiya menjadi diawali ta, menjadi tadkhulu. Gampang ya? Gampang. Sekarang tadrusu, yang artinya kamu sedang belajar. Tadrusu, supaya menjadi anti, tambah ya nun di belakang. Tadrusina. Supaya menjadi ana, awalnya dirubah menjadi hamzah, menjadi adrusu. Supaya menjadi huwa, awalnya diawali dengan ya, yadrusu. Hiya tadrusu. Satu kali lagi ya. Taktubu coba. Supaya menjadi anti apa? Iya benar. Taktubina. Supaya menjadi ana, taktubu. Supaya menjadi huwa, yaktubu. Supaya menjadi hiya, taktubu. Jadi sekali lagi, ini yang membedakan yaitu huruf awalnya. Ya, adapun keistimewaan anti idadaya nun di belakang. Ini ya anak-anak yang soleh-solehah, kita belajar terlebih dahulu fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini juga penting dihafalkan kaidahnya. Insya Allah kalian akan paham mana itu fi'il mudhari, mana yang bukan fi'il mudhari. Jadi sekali lagi ya, anta, ada anti, ada ana, ada huwa, ada hiya. Ta'rifu, supaya menjadi anti, ta'rifina. Supaya menjadi ana, a'rifu. Supaya menjadi huwa, ya'rifu. Supaya menjadi hiya, ta'rifu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di rumah ya. Jadi ada fi'il mudhari tashrabu, kemudian ta'kulu, taqra'u, dan tahfazu. Nah, ini semuanya anta. Kemudian kalian jadikan anti, ana, huwa, hiya. Takulu juga sama. Antinya gimana, ananya gimana, huwa gimana, hiya gimana. Taqra'u juga sama seperti itu. Jadi ini kerjakan, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Buat menjadi anta, anti, ana, huwa, hiya. Fi'ilnya apa saja? Fi'ilnya tashrabu. Tashrabu artinya kamu sedang minum. Takulu artinya kamu sedang makan. Taqra'u kamu sedang membaca. Tahfazu kamu sedang menghafal. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian semua untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quranul Karim dan juga bahasa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita faham bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, insya Allah kita akan faham Al-Quran, akan mudah memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahasa Arab ini kunci supaya kita bisa lebih paham lagi terhadap agama kita yang mulia ini. Maka dari itu tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab kalian anggap bahasa yang paling susah, namun ketika kalian niatkan itu untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, maka itu menjadi ibadah dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.